Om Swastiastu. Jaungi semoga ditang sareng sinami sapun api gatre dumugi sami kena lan rahayu. Titiang jero Balen Hilir beserta keluarga besar ingin mengucapkan rahajeng nyangre Hari Raya Penampahan Galungan. Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Semoga kita semua diberkati. Tak lupa juga Titiang Munas ampura ping banget. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya Titiang ada kesalahan baik secara tidak sengaja ataupun disengaja. Titiang tetaplah manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Mohon dimaafkan, mohon dituntun, mohon diingatkan jika Titiang ada salah-salah. Sekali lagi, sapun api gatre, kengken kabari, dumugi stade kena lan rahayu. Hari ini Sumber Kima sorenya hujan ya, gerimis tapi sedikit lebat, tidak seperti kemarin sampai banjir. Tapi kalau di daerah Tiang, di rumah Tiang aman. Banjirnya ada di beberapa titik ya, yang saya ketahui ya, tapi ya di Pemutaran, di Sumber Kime, dan di Pejarakan. Hari ini rokoknya kretek, tidak pakai filter. Mari bersama-sama ya, kita jaga dan kita lestarikan adat dan budaya Bali ya, adat dan budaya Hindu Bali, yang mana semua sudah tertuang. Kita mewarisi tatanan agama, budaya dan keyakinan yang sangat luar biasa. Cuma kadang ya, kita sendiri lepas dari agaman gitu. Dan banyak sekali sih dari waktu saya di Candi Dase ya, ada beberapa daerah itu khususnya untuk penampahan galungan ya, untuk penampahan galungan dan juga pemasangan penjor. Nah, ini dua hal yang mungkin perlu dikupas ya. Yang mana kadang-kadang kita masih menggunakan demen-demen hati gitu, atau nak biasa gitu. Jadi di sini kita harus menjaga yang sudah benar ya, menjaga yang sudah baik, dan mari kita bersama-sama menata yang kurang tepat gitu. Apapun alasannya, kita pahami dulu maknanya kan gitu. Kenapa ada Sugian Jawa, Sugian Bali, kemudian ada
penampahan. Nah, khusus untuk penampahan dan pemasangan penjor ya. Mohon maaf sebelumnya, bukannya saya menggurui, walaupun saya tahunya cuma sedikit banget, tapi setidaknya yang ingin kita sharing gitu. Jadi di penampahan itu, selain kita secara nyata menyembelih ayam atau babi, jadi secara spiritual di sana ada yang namanya kale ya, kale dungulan yang munculnya di hari Selasa. Jadi jika kita memotong hewannya di hari Senin, berarti kale dungulan ini lepas dia gitu, lepas dan bebas. Sebenarnya begini, kalau seperti peperangan, hari Selasa itulah kita perang gitu, dan setelah perang kemudian kita merayakan kemenangan dengan memasang penjor. Nah, jika kita memasang penjor mendahului juga nggak etis kan, sedangkan perangnya belum mulai. Kenapa sudah merayakan kemenangan begitu? Itu menurut pemahaman saya. Ya mungkin jika ada semeton yang bisa lebih melengkapi, yang mana berkompeten di bidangnya, yang mohon buatlah video ya yang sekiranya bisa membuat umat tercerahkan gitu. Mungkin hari Senin kita mempersiapkan base-base lah ya, akar base is okay. Tapi kalau bisa yang tadinya, yang dulunya kita memotong babinya hari Senin dengan alasan sibuk atau apapun, mari kita bersama-sama kita kembali lagi ke pakem awal, yaitu merayakan penampahan galungan di hari yang sudah ditentukan. Jadi di sanalah bersama-sama kita kumpul dengan keluarga ya, baik itu kita patungan, di sana juga ada kebersamaan kan. Bersama-sama kita menumpas sifat-sifat buruk, sadripu. Bersama-sama kita menyembelih atau membunuh sang kale dungulan yang mana ingin menghancurkan dunia atau umat ya. Dan pesan Pak Jero, biasanya mendekati galungan sering terjadi percekcokan. Nah, di sini Pak Jero wanti-wanti, baik ibu, bapak, istri, suami, harus ada yang mengalah di sini. Jangan sampai sebelum hari raya Galungan dan apalagi saat hari raya Galungan sampai terjadi keributan. Jadi sedangkan di sini kita ada peperangan Dharma melawan Adharma, setelah itu kita merayakan kemenangan,
tetapi kita sibuk bertengkar dengan pasangan, dengan saudara, atau dengan keluarga. Ini artinya kemungkinan kita dimasuki oleh setan itu sendiri. Bagaimana sekarang Bali semakin amburadul? Ayo kita nyicik bulu mulat sarir. Salahnya di mana kira-kira? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita tata? Kita di Bali sangat lengkap sekali, sangat komplit. Seperti sistem kerajaan. Kita ada pecalang, kita ada hansip, kita ada polisi, kita ada tentara. Sekarang sering terjadi keributan. Bahkan kita yang notabene orang Bali seolah-olah diremehkan oleh pendatang kan gitu. Jadi kalau kita hanya menyalahkan pendatang, oke, mereka yang salah secara skala. Tetapi secara niskala, kira-kira kesalahan kita apa? Mungkin salah satunya adalah karena kita sudah lepas daripada pakem, yang mana seharusnya kita merayakan hari penampahan Galungan di hari Selasa, tapi kita malah maju dengan alasan di Desa Tiangnya anak biasa begitu. Jangan kebiasaan yang buruk itu dipelihara dan apalagi diwariskan. Mungkin di sini saya memohon kepada Ide Nak Lingsir, ya, kepada Ide Nak B, mohon sekiranya berikanlah pencerahan kepada umat, karena menurut Itiang sang penua, sang penglincir lebih berkompeten untuk memberikan pencerahan kepada umat. Kalau Tiang pribadi sebagai seorang tapakan Jero Balal Hiler, pemahamannya sangat terbatas sekali. Dan walaupun terbatas, mau apa lagi? Ya, Tiang berusaha juga sesida-sida ikut menjadi bagian daripada yang mencerahkan. Tidak ada dosa dan tidak ada salah kan? Kita itu berbagi hal-hal yang sifatnya membangun, dan apalagi ini kita sifatnya menjaga, menjalankan, mewariskan kembali kepada anak cucu kita. Jangan sampai leluhur kita mewariskan kepada kita pakem-pakem yang sudah luar biasa, kemudian di generasi kita malah menggeser hari raya penampahan Galungan, kita nampaknya di hari Senin. Makanya di sini ada penyajian, ini luar biasa sekali. Ada sugihan Bali, sugihan Jawa, kan gitu. Terus ada penampahan Galungan, hari raya Galungan, manis Galungan. Mari kita jaga ini. Kenapa Pak Jero harus hari Selasa? Biar Pak Jero tidak terlalu keliru, silahkan belajar, cek di Google atau di Tribun Bali, di sana ada berita-beritanya. Ada Ide Nabi, Ide Nak Lingsir menjelaskan kenapa nampaknya harus di hari Selasa. Kalau tidak salah sih begini, karena sang Kale Dumulan munculnya di hari Selasa. Di saat itulah
bersama-sama kita menumpas sifat-sifat buruk, sifat rakus, pokoknya segala hal buruk sadripu itu kita tumpas bersama-sama di hari Selasa. Kemudian di hari itu juga kita setelah melakukan ritual dari nampah, kemudian ada beberapa upakara baik macaru, baru kita memasang penjor. Memasang penjor sebagai pertanda Dharma sudah menang melawan adharma. Lintingannya begitu. Istilahnya begini. Kalau kita ya mau makan, cuci tangan dulu, ambil piring, ambil sendok, baru ambil nasi, baru ambil lauk. Kan begitu. Jadi aturannya jelas, terstruktur. Dalam pakem ajaran agama Hindu, kita sudah menerima warisan yang luar biasa, yang wajib kita jaga, yang wajib kita jalankan, dan kemudian kita wariskan ke anak cucu kita. Nah, jika sekarang kita sudah potong babinya hari Senin, dari generasi kita nih, terus apa yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada sang leluhur kita? Apa nanti yang bisa kita pertanggungjawabkan? Alasan kita apa? Kenapa masang penjor mendahului sebelum penampahan? Alasannya apa? Jadi mari bersama-sama kita tata lagi. Oke, yang lewatkan. Sekarang kita tata lagi. Ya, sekali lagi. Mari kita nampah atau memotong babi, ayam di hari yang sudah dipatutkan, yaitu di hari Selasa. Setelah penampahan, seperti biasa kita lakukan upakara-upakara. Setelah itu langsung diikuti dengan pemasangan penjor. Besoknya kita sembahyang bersama, merayakan kemenangan Dharma melawan adharma. Jadi sekiranya segitu semeton ya, ampuran iki. Jadi Pak Jero juga sedang belajar lagi di kesibukan Pak Jero ayah yang umat yang sakit itu, belum lagi rutinitas yang lain. Jadi Pak Jero juga terus menata diri, belajar ke arah yang lebih baik lagi. Pak Jero tidak menyalahkan siapa-siapa ya, tapi Pak Jero mengajak, ayo kita kembali ke pakem yang sudah ada. Dan sekali lagi yang ingin menghimbau juga kepada umat, apapun alasannya, siapapun dia, baik dia keluargamu atau orang lain, mari kita hargai pemangku. Jangan hanya gara keluarga
terus isi sesarinya 100 rupiah atau 500 rupiah atau 2000 rupiah untuk pengoleman ya. Pengoleman itu ya paling sedikit 10.000, kalau bisa 25.000 pengoleman. Kalau kita ngikuti harga bensinnya, berapa harga bensin? Ya paling bagus sih 50.000 kalau bisa. Terus pengadap kalau bisa 50.000 minimal ya per upakara. Anggaplah ngantapnya 5 kali ya kali 50 seumpama, atau kali 100 itu seumpama. Jadi mari kita jaga, mari kita hormati, mari kita hargai para tapakan-tapakan, baik pemangku ataupun balian dan lain-lain ya. Jadi kalau bukan kita yang membuat hidup mereka berkecukupan, terus siapa lagi? Kita yang harus menghargai para pemangku yang notabene menjadi bagian dari upakara yang kita laksanakan. Bahkan ada yang 100 rupiah loh di zaman sekarang. Ada. Aneh kan? Ada lagi yang 2000. Untuk badan pengoleman ya. Begini saja. Mari kita belajar menghargai diri kita itu dulu. Janganlah kita belajar menghargai para pemangku, tapi belajarlah menghargai diri kita. Karena sesari itu sendiri adalah harga diri kita. Dengan kita tidak menghargai pemangku atau tapakan, itu artinya kita tidak bisa menghargai Sang Pencipta, Sang Pengutus para tapakan untuk menjadi pelayan umat. Jadi jangan lagi mempertanyakan keikhlasan ataupun ketulusan seorang pemangku dan seorang tapakan yang lain. Karena hidup para pemangku tapakan seperti yang sudah terikat. Mari kita buat pemangku-pemangku kita untuk hidup menengah ke atas. Jangan menengah ke bawah. Buatlah para pemangku-pemangku kita itu bisa fokus ngayah, tidak lagi bingung cari uang untuk bayar SPP, untuk menafkahi keluarganya. Dalam rangka menyambut hari raya penampahan Galungan dan Kuningan, mari kita tampah bersama-sama kebodohan kita. Mari kita gorok bersama-sama kedunguan kita. Alangkah malunya kita ya, tidak bisa menghargai seorang pemangku, tidak bisa menghargai seorang tapakan. Tanpa pemangku, upakara kita tidak akan terselesaikan. Sekali lagi saya Jero Balan Hiler mengajak biar tidak mempermalukan diri sendiri ya.
Wih, sanggulnya sudah tinggi, emas-emasannya banyak, HP-nya rata-rata di atas 1 juta. Tetapi sesari pemangkuannya 5.000. Coba sekarang kita belajar gini, jika aku yang jadi pemangku, aku dibegitukan gimana gitu loh. Banyak pemangku-pemangku yang berobat ke tiang ya, yang berobat ke tiang, yang mereka curhat. Bagaimana dulu waktu tidak mau ngiring menjadi pemangku, dia sakit-sakitan, ekonominya dinolkan. Akhirnya yang tadinya dia merantau pulang kampung dengan posisi nol, punya anak sekolah, butuh biaya, masih ada utang lagi. Nah sekarang sesarinya 5.000, bahkan 2.000, bahkan 100 rupiah ada. Itu pengoloman 100 rupiah. Ini sangat menyedihkan sekali. Coba kalau kita beli paket ya, beli paket internet, berapa sih yang termurah? Jadi yang jero balan hiler tidak ingin mementingkan diri sendiri, tidak juga ada niat untuk menzolimi siapapun, tetapi di sini tiang satu mengajak, mari bersama-sama kita jaga. Buatlah anak-anak dan cucu serta istri sang pemangku bangga punya suami, bangga punya ayah, bangga punya kakek menjadi pemangku. Tapi bagaimana dia bisa bangga jika kehidupan mereka melarat akibat umatnya sendiri tidak bisa menghargai? Mereka terbungkus oleh aturan dan keyakinan. Cening-cening para pemangku mesangkul putih dan dados matok sesari. Aku deje wenten, terima, ndak boleh mengeluh. Sedangkan kalau mau kita jujur ya, kalau mau kita jujur, coba dengarkan ini baik-baik. Kalau yang salah tolong salahkan. Kita nge-WA pemangku, Om Swastiastu Pak Jero, kian jagi wenten karya tanggal sekian, sepenapi kira-kira gitu. Itu baru lewat WA. Berarti pemangku itu kan harus punya paket, harus punya HP, harus punya listrik. Nah 3 ini dulu, listrik bayar, paket beli, kan HP juga beli. Nah kemudian sang pemangku ke rumah Anda tidak mungkin jalan kaki, minimal lah bawa motor. Motor juga harus beli kan, pakai uang kan. Motor juga perlu minyak kan, motor juga perlu di samsat, bayar pajak. Itu baru pemangkunya saja, belum lagi di sebelahnya dia ada istri, di belakangnya dia ada anak, di depannya dia ada orang tua yang harus dibiayai.
bukalah mata hatimu, bukalah matamu, tumbuhkanlah empatimu, belajarlah malu. Jadi sering ada yang ngomong begini ya, saya pribadi ya, dulu saya pengobatan keliling Bali, luar biasa sekali penghargaan yang saya dapatkan. Saya dari Candidase ke Tabanan bawa mobil, saya tidak akan nyebut nama di sini. Sudah jelas saya habis biaya 250.000, minyak, makan, rokok. Dikasih sehari 100.000. Saya sendiri tidak pakai contoh ya. Terus saya bilang dalam hati, saya ikhlas Tuhan. Saya sangat ikhlas. Coba pikir, saya meninggalkan istri saya. Untuk perjalanan pulang pergi butuh waktu 4 jam. Di perjalanan kalau tidak nabrak bisa ditabrak, kalau ngampes bisa digampes. Syukur yang selamat. Karena juga mengobati di Karangasem dari Cendase, perjalanannya hampir 2 jam. Bawa motor, kalau hitung biaya, minyak, rokok, makan, berapa itu? Minyak 35.000, rokok, makan. Rokok saya Sampurna, belum makannya udah rugi kan, kalau hitung-hitungan bisnis. Saya dikasih sehari 50.000, rugi juga. Terus kalau itu buat saya rugi. Terus ada juga yang stroke, sudah 12 tahun. Di pengobatan pertama dikasih sehari 50, di pengobatan kedua dikasih sehari 50.000. Terus dia ngomong, Jero, yang ingin sekali berobat terus sama Jero, tapi ampura, uang memek sudah habis, mobil sama sampan sudah habis, dan tidak punya apa-apa. Dia cuma ngomong begini, Mek, selama Bapak mau berobat dengan saya obati gratis, siapkan saja Canang Sari. Jadi ya, saya lebih bangga begitu ya, saya lebih merasa berguna jadi manusia, memberikan pengobatan gratis kepada mereka yang tidak punya. Tapi ini nyata-nyata dia pegang uang segepok 100 ribuan, dia ngasih sehari 50.000. Kemudian dia ngomong, Jero, yang ke negara mau tambah. Kalau dari Karangasem ke negara berapa jam itu? Kalau hitung-hitungan ya, hitung-hitungan biaya perjalanan dari Karangasem ke negara, dia berobat, tidak ada perubahan ya. Terus Jero Balan Hilar ya, ngayah sudah ikhlas dan totalitas. Dan di saat yang obati, dia nelpon, Pak Jero, langsung karet yang sudah ada perubahan, mohon datang lagi. Dia berpikir kan, dia setelah saya obati sekali sudah ada perubahan, datang yang kedua kali berharap nih, jujur yang berharap, karena secara hitung-hitungan sudah rugi saya ke sana. Saya berharap agar mungkin bisa diberikan angka yang lebih gitu ya. Tapi tetap saja dikasih sehari 50.000. Tapi saya dalam hati yang ikhlas. Saya bawa motor hujan banget, kepanasan, kehujanan.
Kemudian saya mulai mengobati di kos-kosan saja, di kos-kosan. Rumah tidak punya, warisan 1 senti pun tidak punya, jangankan tanah, rumah aja nggak punya, tempat tinggal nggak punya. Saya pengobatan dari 9 pagi sampai 9 malam, kadang-kadang sampai jam 3 pagi. Sesari titik-titik seikhlasnya, sepantasnya. Itu dulu. Tapi apa yang terjadi? Mereka sudah tahu pengobatan saya itu ada tirta, ada air yang didoakan, ya, ada tuntunan, ada terapinya, ya. Tapi oke lah, waktu pengobatan pertama karena mereka belum tahu. Sesarinya 25.000. Yang stroke bilang, "Ih Pak Jero, saya sudah bisa angkat tangan." Astungkare. Di pengobatan kedua, saya mau berobat dengan istri saya. Tahu nggak apa yang terjadi? Canang sari, rokok, 50 ribuannya begini. Jadi dia nanya sama Jero istri, "Jero, ini kengken ya kok ada 50 ribuan ngandang gitu?" Oh, 2 orang yang berobat. Jero istri langsung emosi waktu itu ketika melihat orang itu mobilnya mewah, ya, kalungnya gede, HP-nya Apple harga 14 juta. Istri saya mengedumel. Itu baru orang tidak bisa menghargai tapakan. Kenapa? Tidak boleh gitu, yang bilang gitu dulu ya. Tidak boleh gitu, kita ikhlas ayah. Istri saya yang marah. Dia tidak rela suaminya dicapahin. Di samping saya dia juga ngomong sama sesama pasien. Saya udah dapat menang 6,5 juta, akhirnya kalah 5 juta. Coba pikir, dia judi kalah 5 juta. Berobat sesarinya 25.000. Akhirnya saya sempat hampir mati karena kecapean. Pasiennya ramai terus setiap hari. Saya benar-benar kecapean. Kemudian saya melihat Jero istri, posisinya sangat kelelahan tidur. Saya mikirnya begini waktu itu, jika saya benar-benar mati tadi, bagaimana dengan nasib anak malang ini gitu. Itu yang ada di pikiran saya. Dia dari pagi sampai pagi kadang-kadang ngayahin tiang, ikut ngayah. Terus di sana dia melakukan perenungan, kemudian dia meditasi. Seperti biasa dia berkomunikasi dengan ibu. Ibu dia lunas ampur, yang dia uang. Apakah boleh saya memberikan angka dalam pengobatan saya? Karena saya merasa tidak dihargai. Gitu. Dan beliau memberikan sinyal boleh, sewajarnya. Kemudian saya coba cari tukang pijat keliling. Dia minta uang 75.000, saya kasih 100.000. Kemudian saya coba nyari terapis. Saya lihat menunya, paling murah 150.000 sampai 450.000. Nah sekarang saya Jero Balian Healer
mengobati segala penyakit terkecuali patah tulang, medis non medis, dihargai 10.000, 25.000, maksimal 50.000, maksimal 50.000. Di sana saya mulai berpikir lagi, salahnya di mana dan siapa yang salah di sini. Kemudian saya meditasi lagi, saya mohon petunjuk lagi. Akhirnya saya mendapatkan petunjuk bahwa jening di zaman Kali Yuga, manusia harus diajarkan caranya menghargai. Karena manusia di zaman Kali tidak bisa menghargai, tapi ingin dihargai. Takut keluar banyak, tapi mau banyak gitu. Jangankan jening wantah tapakan, ibunya yang melahirkan, bapaknya yang membesarkan, kadang dilupakan dan tidak dihargai. Setelah itu baru dia merasa lega, tapi tetap hati saya menolak. Saya sudah menulis angka 100.000, tapi hati saya nolak, kok jahat sekali saya menyakiti orang sakit gitu. Belum juga, akhirnya saya nelpon 3 orang ya. Yang pertama pasien saya yang di Canggu, dia juga seorang jero ya. Pasien dia yang di Canggu, dia telepon, saya Bu jero, dia lunas pertimbangan. Menurut Bu Jero, kalau saya ngisi angka 100 di pengobatan saya, gimana pendapat Bu Jero? Saya setuju sekali Pak Jero. Bahkan selama ini saya heran sama Pak Jero. Di zaman sekarang kok ada sih manusia lugu seperti Pak Jero? Masa setiap tiang sungkem dia seseharinya 25.000, 50.000. Pak Jero tuh loh, saya lihat sendiri bagaimana mengobati suami saya yang kena penyakit jantung, bagaimana mengobati saya dan keluarga saya, dan bagaimana Pak Jero mengeluarkan tenaga dan keringat. Jadi saya sangat setuju. Oke, baru 1 orang. Terus saya nelpon lagi sampai 3 orang, mereka semua bilang sangat layak, sangat pantas, karena Jero ngayahnya pakai tenaga, ada terapinya. Setelah itu tiang baru merasa gamblang dan mohon ampura gati, lunas ampura ping banget. Akhirnya saya gunakan angka 100 itu untuk mengurangi pasien. Saya berharap semoga dengan saya memberikan angka, pasiennya akan berkurang. Itu yang ada di benak saya saat itu, karena saya sudah capek banget. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja rame. Akhirnya saya memutuskan untuk langsung tiang share di media sosial. Jika datang ke saya harus bawa ini gitu. Saya berharap pasiennya akan berkurang. Jujur saya capek sekali. Bukannya berkurang malah bertambah. Malah banyak pasien-pasien saya yang ngomong, Pak Jero, saya sudah keliling Bali berobat. Saya suka yang kayak Pak Jero, jujur orangnya. Langsung blalala, tidak apa-apa, ketimbang pengobatannya gratis, embel-embelnya dibilang ada tanaman. Terus dimintain uang 5 juta, 15 juta. Sudah nyari uang di LPD, nggak sembuh juga. www.penipuan.com gitu. Jadi dari 30.000 pasien yang saya tangani,
Ada banyak cerita yang saya terima. Akhirnya saya semakin semangat untuk menunjukkan diri saya di Facebook, di YouTube, di TikTok. Apa tujuannya? Saya ingin bayar hutang. Saya memohon ampun ring hyang ibu durga, ring dokter siwa, ring susunan didiang. 20 tahun saya menolak untuk menjadi balian. Dan selama itu juga para penipu tumbuh subur. Pengobatan penipuan berkedok balian atau apapun itu menjadi alternatif bagi mereka yang sudah kebingungan. Sudah ke rumah sakit, tak kunjung sembuh, akhirnya mencari alternatif. Dan celakanya, yang sudah kesakitan itu, dia malah ketemu dengan penipu. Bahkan kemarin waktu saya di Caindase, ada semoton kita, dia kena kanker payudara. Dia ke satu tempat, katanya keluar jarum, keluar paku. Waktu datang ke saya, ini tangannya sudah besar sekali, sudah tidak bisa ngangkat, sudah radang. Saya langsung bilang, Bu, itu penipuan, Bu, kasihan sekali Bu, sudah kena kanker lagi, ketemu orang kayak gitu. Kemudian yang melakukan pengobatan di Caindase Asungkara sudah langsung bisa megang air, bisa langsung minum. Jadi kalau di jero balian hilar itu tidak pernah menjamin siapapun akan sembuh di sini. Sekali lagi, saya jero balian hilar tidak menjamin siapapun akan sembuh berobat di saya. Tetapi minimal pengobatannya asli, tanpa trik, tanpa tipu-tipu. Karena kesembuhan itu Tuhan yang menentukan. Satu, Tuhan yang menentukan. Dua, pasien yang menjadi juru kunci, yang hanyalah sebagai pelayan. Pasien yang rawat inap itu awalnya dia tidak bisa kencing. Awalnya tidak bisa kencing, susah kencing gitu. Tapi kalau versi saya sih, dia sebenarnya depresi, asam lambung, akhirnya radang, kandung kemih. Tapi di tempat pengobatan lain, di diagnosa beda, dikasih suntikan, bahkan sampai operasi, pengambilan tulang sumsum, akhirnya lumpuh plus kaku. Jadi dari perut ke bawah ini mati rasa plus kaku. Kemarin waktu datang pertama ke sini, bahkan duduknya cuma posisi duduknya miring gini. Ngebelah ini tempat duduk ya. Posisi duduknya gini. Kemudian kakinya sudah kaku dua-duanya, sudah mati rasa. Buang air besarnya 1 minggu sekali, itu pun pakai dulkolak. Mukanya kuning. Jadi waktu dia mulai pendeteksian, dia katakan bahwa kamu sudah komplikasi, hatinya sudah kena, jantungnya sudah kena, asam urat, ginjalnya sudah kena, jadi sudah komplikasi.
Jadi dia datang ke sini tanggal 14. Tanggal 14 datang ke sini dan sekarang masih di sini. Pak Tungkare ada perubahan terus, setiap hari ada perubahan. Cuma saya senangnya dia orangnya semangat. Dia orangnya sangat semangat sekali berobat. Selalu mau mengikuti saran saya. Dia selalu lapor, Pak Jero, saya sudah mulai bisa gini, Pak Jero, duduk saya sekarang yang tadinya duduk hanya dengan satu pantat, kan pantat dua gini, anunya nih, pinggulnya nih. Jadi waktu kesini awal itu duduknya begini. Jadi ini miring gitu. Jadi cuma satu sisi ini aja yang bisa nyentuh ke kursi, yang satunya nggak bisa. Makanya tulangnya itu menusuk ke perut, otomatis ginjalnya kena dia. Tungkar setelah beberapa kali pengobatan, duduknya sudah bisa, pantatnya sudah bisa dua-duanya nyentuh. Jadi beliau tidak tersiksa lagi. Nah, sebelum datang ke sini biasanya kakinya bengkak, sekarang kakinya sudah nggak bengkak lagi. Biasanya dikit-dikit bengkak, dan sebelum dia ngobati kencingnya itu kotor. Gimana ya, keruh plus kayak ada apa ya, lendir-lendir gitu. Pokoknya gimana dia menjelaskan itu ya. Tapi Astungkari sekarang kencingnya sudah bagus. Jadi beliau juga memang niatnya untuk sembuh tinggi, tidak cengeng. Ya, dia ganteng sekali, orangnya kayak Primus, ganteng sekali. Belum menikah lagi. Dan yang membuat saya susah untuk mendobrak kekakuan tulangnya adalah di atas tulang ekornya tuh lobang segini, luka. Jadi itu yang membuat yang susah untuk membongkarnya. Itu kendalanya. Terus di paha luar juga ada bekas operasi. Jadi ada kayak modelnya bekas luka yang sudah sembuh, kering, tapi seperti luka bakar dia. Itu juga menjadi kendala yang mengganggu pengobatan dia. Dan kucing ini selalu bikin saya terkejut. Jadi setiap malam kucing itu naik ke atas, mereka sedang membuang-buangan. Jadi begitu. Yang bertanya tadi siapa nih, ke Pak Made ya. Jadi pasiennya itu Astungkare sudah ada perubahan. Dulu waktu datang pertama kayak mayat, ngeri, mukanya kuning kayak mayat. Dan bahkan dia selalu bersyukur setiap perubahan yang dia alami, dia bahagia sekali. Itu yang membuat Pak Jero juga sangat semangat ngayahin itu. Pak Jero saya sudah bisa gini, Pak Jero gitu. Jadi luar biasa sekali semangatnya untuk sembuh. Saya juga sangat semangat jadinya. Dan saya ingin mengajak semua umat ya untuk mulai merubah pola pikir dan pola makan. Kurangi gula. Sekarang banyak sekali gagal ginjal, kanker darah,
penyakit yang aduh ngeri. Stroke, masih muda lagi stroke. Kasus yang paling muda stroke itu umur 14 tahun. Aduh. Dan kasus kanker darah yang paling muda sekitar umur 5 atau 6 tahun. Kena kanker darah. Itu gara-gara makanan. Ya. Itu gara-gara makanan instan. Jadi untuk ibu-ibu, jangan anaknya diajari makan makanan instan. Ya seperti mie dikurangilah. Ya. 51505 ya. 50 515 itu juga kalau bisa dikurangi. Sekarang banyak sekali anak-anak kena gagal ginjal lagi. Dan begini lagi ya, sebenarnya Pak Jero, apa sih yang membuat saya sakit? Kan dulu saya tidak pernah sakit. Pemicu orang sakit itu adalah pikiran, makanan, dan efek kerja, ya. Di luar daripada karma dan black magic. Pikiran, makanan, dan efek kerja. Duduk terlalu lama menyebabkan penyumbatan. Berdiri terlalu lama menyebabkan kekakuan otot. Dua-duanya menjadi pemicu penyakit. Kalau kekakuan otot menyebabkan saraf kejepit. Kalau penyumbatan menyebabkan prostat, kista, minum, kanker, dan lain-lain. Terutama jantung dan ginjal akan berat bekerja di saat sudah banyak penyumbatan dalam tubuh. Om Swastiastu Ranjang Jero. Om Swastiastu Ampuru Ranjang Wengi Semedon Sami. Semoga kita semua diberkati. Intinya begitu Semedon Ditiang, ya. Dimanapun kalian berada, ayo kita menata diri ke arah yang lebih baik. Jangan ingin menjadi sempurna, jangan. Manusia selama masih ada tai di perutnya, selama masih nyentuh tanah, tidak akan pernah bisa lepas dari lupa dan dosa. Ya, intinya begini. Mari bersama-sama kita belajar untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Itu saja. Jadi itu saja. Jangan deh sok suci, sok alim, jangan sok-sok itu. Biasa-biasa saja. Jadilah manusia biasa-biasa saja. Ya. Intinya kalau belum bisa menolong orang lain, jangan nyusahin orang lain. Intinya kalau belum bisa baik kepada orang lain, minimal baik kepada diri sendiri. Pastikan dirimu sendiri masa depanmu jelas gitu loh. Jadi begini, saya ceritakan tentang hidup saya. Di masa kecil, Jero Balenghiler kecil, yang ada di pikirannya, yang penting saya bisa makan. Yang penting saya mau belajar. Makan, belajar, makan, belajar. Nah, setelah itu bekerja, makan, bekerja, makan. Bekerja, belajar, makan. Nah, setelah itu baru mulai impian. Setelah beberapa pekerjaan yang saya tekuni, saya tidak mau ini, saya tidak mau lagi ini, saya tidak mau lagi ini. Saya tidak mau naik nurunin pasir, saya tidak mau bikin bataku, saya tidak mau nyabit. Ya, saya tidak mau ngerawi. Dijalani dulu semua pekerjaan, setelah itu baru
mulai menata diri, melihat keluar, melihat ke situasi. Pekerjaan apa ini yang pekerjaannya mudah, tidak banyak tenaga tapi uangnya banyak. Nah, itu saya temukan di Kedonganan. Waktu saya kerja di Antar Kafe waktu itu sebagai pemanggang ikan, tentu kehidupan saya sudah lebih baik kan, dari bikin bataku. Terus saya bekerja manggang ikan, kan sudah sangat santai sekali. Nah kemudian saya juga dapat makan sisa-sisa tamu itu. Nah saya yang dulunya sering makan apa adanya, walaupun itu sisa tamu, yang mana tamu makannya pakai sendok, ada cumi, ada udang, ada ikan bakar yang disisa. Jadi itu menjadi rezeki saya waktu itu. Nah kemudian saya melihat teman-teman waiter dan waitress, mereka mendapatkan gaji saya yang sebulan dalam waktu 1 malam, yang bernama tip atau tipping. Nah di sana saya melihat peluang. Buat apa saya yang kerjanya menurut saya waktu itu ya lebih capek dari mereka, belum lagi kepanasan, bau hangus, manggang ikan begini. Akhirnya saya putuskan saya harus sekolah lagi, saya harus belajar bahasa Inggris. Saya juga mau seperti mereka, di luar gaji bulanan dapat juga tipping atau uang tip. Akhirnya saya cari ibu saya orang kaya ya, saudagar buah waktu itu, saudagar sapi juga. Waktu itu saya ke sana, ibu saya ngomong begini, jangan sekolah, ibu juga nggak sekolah, tapi ibu bisa punya apa yang ibu mau. Kamu tak kasih dan minta sapi 2, dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8, dari 8 jadi begitu. Sedangkan saya sudah benci sekali dengan nyabit kan. Dari kecil saya dimanapun saya tinggal, saya harus nyabit di sana, cari kayu bakar. Pekerjaan yang paling saya benci itu nyabit itu. Karena setiap saya nyabit di sini kena rumput, seluruh tubuh saya gatel. Di sini saja kena rumput sedikit, langsung seluruh tubuh saya gatel. Artinya nggak boleh romon kan. Udah, saya nggak mau lagi pekerjaan ini gitu. Karena ibu tidak mau membiayai, kebetulan paman saya yang transmigrasi ke Sumatera pulang ke Bali, saya ikut ke Sumatera berharap ada pekerjaan. Masalahnya di tempat paman saya ini kerjanya ya di sawit. Saya yang kurus kering, bawa angkong itu berisi sawit, nggak kuat saya. Beberapa kali jatuh, akhirnya saya nyerah. Udah di sana saya akhirnya bantu-bantu ya, masak, cuci piring, nyapu buat makanan babi. Ya beberapa bulan saya di sana terus berpikir, saya kesini kan mau cari uang, bukan sekedar cari makan. Kalau cari makan di sana puas saya makan. Ini saya pindah ke Batu Marta. Di sana juga ada saudaranya ibu. Nah di sana kebetulan ada karet gitu. Jadi di sana saya diajari nyadap karet. Setelah saya bisa nyadap karet, saya langsung izin sama paman untuk pindah. Saya bilang, paman mohon maaf sekali dan terima kasih sudah mau menampung saya, tapi saya kesini bukan untuk cari paman, tapi untuk cari uang. Karena saya tidak mau menyusahin paman, akhirnya saya mengundurkan diri dari sana. Dan waktu itu Dika saya minta tolong mencari kayu. Saya tidak peduli waktu itu, yang penting ada kayu, ada atap, saya tidur di sana gitu. Itu yang ada di pikiran saya. Bahkan saya ngomong sama Dika, kalau bisa ada bambu, yang penting ada tempat saya tidur. Saya tidak mau nyusahin siapapun. Akhirnya kita jalan mau ke hutan, bertemulah dengan Bapak Bude namanya. Pak Bude ini
transmigran yang sudah berhasil. Bertemu dengan Dika, Raja Muali, bertemu dengan Pak Bude namanya. Dia nanya sama Dika, akhirnya kah nih gede lagi hal yang kayu kawan aku karena rompok nih mau dipakai tempat tinggal. Oh gini aja, kebetulan rumah trans bapak belum bapak bongkar, kalau gede mau boleh tinggal di sana gitu ya. Oh mau pak, mau gitu. Ditunjukinlah rumah itu. Di sana tidak ada listrik, tidak ada tetangga juga. Tetangganya agak jauh sih. Ada juga pohon pule di sana dan sungai. Ternyata di tempat itu angker banget. Dulu katanya di sana ada rumah banyak, tetapi sering terjadi kehilangan. Dan ada menurut cerita, tapi ya katanya ada kepala terbang gitu. Jadi di situ saya sudah posisinya pasrah, hidup jak mati cang basah gitu. Nah sebelum saya ke Sumatera, saya dapat minta apa namanya itu, kamus bahasa Inggris yang sudah robek-robek. Jadi saya belajar di sana, belajar sendiri. Terus saya ngomong sama Dika, cariin apa pekerjaan gitu. Kebetulan ada karet di hutan yang tidak ada yang garap. Saya dicari sama pemiliknya, kalau kamu mau boleh garap itu karet saya, karet hutan. Hasilnya bagi dua katanya. Oh mau pak gitu. Ternyata waktu saya dilatih sama Pak Man kan tingginya sepinggang tuh, kita nyatap karena karet remaja. Kalau karet remaja 5-7 hari baru full 1 mangkok. Nah itu karet tua, karet hutan lagi, sudah tinggi sekali. Jadi naiknya itu 2,5 meter ke atas untuk mencari getah, di bawah sudah habis tuh. Jadi saya dikasih tangga, dikasih alat sadap, dikasih lengkap alatnya dikasih. Ya luar biasanya begini, saya yang dari nol kan, dari nol saya mulai ada astungkare satu pohon itu satu hari dapatnya 3 mangkok. Ada yang 3 mangkok, ada yang 2 mangkok, ada yang 1 mangkok per hari. Karena karetnya karet udah tua, karet hutan. Bahkan saya sempat jatuh juga di sana di hutan. Saya tolong udah tidak ada siapa. Kaki saya terkilir. Akhirnya saya perbaiki sendiri. Sudah sampai kehausan, tolong nggak ada yang dengar. Saya perbaiki sendiri kakinya, akhirnya bisa jalan, bisa pulang. Jadi saya di sana itu jam 7, jam 8 malam tuh masak. Jam 5 pagi berangkat ke hutan untuk nyadap. Nah seperti yang saya ceritakan dulu, ada makhluk dan ada beberapa keajaiban sih. Dan akhirnya saya kembali ke Bali. Dengan bekal yang lumayan, tetapi di pikiran saya merasa belum cukup sih untuk sekolah. Sudah belajar pasrah aja nerimo. Waktu itu saya numpang di rumah ibu, ya, karena kita di Bali orang tua sudah cerai kan.
numpang di rumah ibu, ya udah, itu udah bantu di rumah dan di kebun. Waktu itu saya ingat sekali, saya bawa cangkul mau memanen singkong. Ingat sekali saya itu. Saya pokoknya sudah pikiran untuk sekolah itu sudah pupus lah, dan terima takdir aja gitu. Pas saya jalan, terus ibu saya nanya mau kemana, mau ke Tegal, mau manen singkong, katanya mau sekolah, digituin saya. Masih mau sekolah, mau gitu. Ternyata ibu saya dikasih ceramah oleh tetangga yang anaknya akan disekolahkan di Singaraja. Akhirnya ibu saya nganter saya dan dia mendaftar di Widya Manggala College di Lobila. Di sana pun ya sangat menderita sekali ya, karena waktu itu ibu saya bertanya kepada ibunya Putu ini, tuh mau berapa Putu dikasih bekal untuk sebulan? 50.000 gitu katanya, 50.000 ya. Itu tahun 99. 50.000. Oh ya. Jadi cukup segitu ada ceritanya ibu dengan si Putu ini. Nah, saya dikasih bekal 50.000 juga. Jadi cuma 50.000, saya balik ke Beleleng sudah habis 10.000, tinggal 40.000 kan. Itu harus cukup 1 bulan. Sedangkan yang terjadi dengan Putu adalah dia bawa beras dan bawa darang nasi. Lauknya dia sudah dibuatin di rumahnya. Ada sahur, ada gerang. Jadi karena niat saya sekolah tinggi sekali, sampai saya pernah ke rumah paman minta jagung tok ya, jagung merah lagi. Mincit namanya kalau di desa dia. Jadi setiap hari saya makan nasi jagung tok. Nah, bagaimana caranya saya ngakali uang 40.000 ini biar cukup 1 bulan. Jadi saya makan nasi sama sambal aja. Nah, kemudian saya mulai menyisir. Oh, saya lihat di sekeliling kos tempat saya tinggal itu pagarnya singkong. Jadi singkong sangat berjasa sekali untuk hidup saya. Waktu di Sumatera, waktu tinggal di rumah kosong itu, pertama-tama saya makannya juga cuma singkong. Nasinya ya ubi singkong, sayurnya ya daun singkong. Akhirnya karena itu panjang kayak gitu. Sekelilingnya itu singkong dirapetin gitu, jadi banyak ini singkongnya nih. Nah, jadi setiap hari saya yang metik itu. Tahu nggak caranya saya ngakalin gimana? Saya rebus kan, saya bagi 3 untuk pagi, siang, sore gitu. Saya cuma bikin sambal bawang aja, bawang serut cabai, itu aja. Jadi saya cukupkan uangnya untuk beli bawang serut cabai aja. Jadi saya bikin sambal yang banyak, itu untuk beberapa hari. Jadi tinggal ngerebus itu aja dah pagi. Jadi setiap hari makan itu aja. Kadang-kadang ya ada tetangga yang kasihan, saya dikasih Jepang. Teman saya yang dari Tajin dikasih Jepang. Saya bilang, saya nggak tahu caranya masak, kamu ada yang masakin ya, nanti saya minta lempengnya gitu. Sampai akhirnya mulai training sekolah. Nah, training sekolah pun kan saya training di Aditya Hotel nih. Training di hotel itu kan sudah jelas tidak dapat nasi kan, tidak dapat makan. Trainingnya selama 3 bulan.
Jadi karena saya memang orangnya tidak bisa diam kan, saya trainingnya di waiter waktu itu, di restoran. Jadi saya datang pagi-pagi, sebelum senior datang semua pekerjaan sudah beres. Terus saya ngomong sama senior, Bli, saya orangnya nggak bisa diam, Bli, ada nggak pekerjaan lain lagi? Gue coba ke dapur gitu saya. Boleh Bli, boleh, saya ke dapur. Mau ada pekerjaan nggak? Oh kamu tuh training di mana? Di restoran, kerjaannya udah selesai mau. Cuma saya nggak bisa diam orangnya. Oh ya, ini kupasin bawang putih sama bawang merah. Jadi tidak ada niat apa-apa, cuma dia orang yang nggak bisa diam. Jadi saya ngupas bawang putih, bawang merah, selesai kan. Tiba-tiba dipanggil, sini. Apa mau? Sini makan. Udah dapat makan mau. Nah, makan aja, nggak apa-apa. Kamu makan sama kita ini, makanan karyawan ini. Jadi dari 18 orang yang training di sana, cuma saya saja yang dapat makan. Barulah saya merasakan kenikmatan dunia. Apalagi di sana semua orang sudah tahu saya, semua orang kasihan sama saya. Jadi saya sudah berbaur dengan mereka, romboi, security, cleaning service, dapur, semuanya. Jadi dan saya pun makan dibebasin ngambil. Di sana ada menunya per hari beda-beda. Hari ini, Senin, Selasa, itu beda-beda menunya setiap hari. Nah, kemudian saya datang lebih pagi lagi. Saya selesaikan pekerjaan di restoran. Terus saya lihat senior kan buat sarapan untuk para bule kan, ya scramble, pancake gitu. Saya ngomong ini, Bli, ajari apa saja Bli biar santai gitu. Oh kamu mau ajari saya, Bli? Oke, sini lah ya, kalau mau belajar kamu harus tahu dulu rasanya gitu. Jadi waktu belajar itu saja saya makan sekitar 20 telur. Coba bayangin orang yang kelaparan dari dulu sekarang dikasih makanan bule, diajarin kan. Ini namanya scramble, ini namanya omelet. Jadi diajarin caranya buat. Caranya ngisi bumbunya diajarin. Disuruh nyoba. Diajarin caranya membalikkan telur itu. Jadi sudah dianggap bisa. Jadi setiap pagi saya yang melayani para bule, sampai akhirnya kan begini ya, jujur aja saya dibilang homo sama teman-teman saya, dibilang homo, dibilang bencong, dibilang bodoh. Jadi 3 ini yang melekat di saya, bencong, homo, bodoh. Saya nggak nyalain mereka. Kenapa saya dibilang homo? Karena banyak wanita-wanita cantik yang kirim surat kepada saya buang suratnya. Ya. Kenapa saya dibilang bencong? Karena saya hanya bergaul dengan cewek-cewek saja. Tuh. Saya tidak merokok, saya tidak minum. Kenapa saya dibilang bodoh? Karena di kamar saya, di atas langit-langit, di pintu, semua bertuliskan bahasa Inggris. Semuanya. Saya sambil berak pun monyet, monkey, tulisannya MOKEY, dibaca monkey, artinya monyet. Jadi saya gitu, bodoh yang ngalir nggak pakai kamu juga. Jadi sambil ngebawang, ya saya belajar. Tetap saya belajar. Tidak ada waktu sedikit pun tanpa belajar. Jadi pulang dari kampus,
saya langsung setelah makan saya lari ke sawah. Di sawah saya belajar sampai ketiduran. Sambil tidur gini belajar sampai ketiduran. Setelah dari sawah jam 4 sore sampai jam 5 sore saya pergi ke laut, ke pantai. Saya mencari bule. Excuse me madam, sir, I'm very sorry, my name is Gede. I would like to practice my English. Jadi tidak ada pacar, tidak ada waktu untuk selain belajar. Makanya saya dibilang bodoh. Begitu. Sampai akhirnya saya merasa di sini kayak ada batu, teng gitu. Kebanyakan belajar kan, mata saya rusak sampai pakai kacamata. Jadi di saat itu saya mikir, bisa-bisa benar saya gila nanti ini. Jadi di sini sudah mentok kayak ada batu besar sekali. Akhirnya saya tidak belajar selama 1 minggu. Baru hilang. Begitulah mimpi seorang anak jalanan korban perceraian yang sangat menghargai waktu, yang sangat menghargai ilmu, yang sangat menghargai sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Masih setelah training sekolah, cuma saya yang tidak dapat sertifikat. Kan udah dipanggil, ini nomor saya dilewati. Sampai habis semua dapat sertifikat, saya tidak. Jadi saya udah mulai menangis nih kan. Ya Tuhan, apakah gara-gara saya makan di sini saya nggak dikasih sertifikat? Jadi saya dipanggil sama GM-nya. Saya ditanya, apakah kamu yang bernama Gede Sarjana? Iya Pak. Apa kamu suka kerja di sini? Apa Pak? Apakah kamu mau kerja di sini? Mau Pak. Oke, kalau gitu mulai besok kamu kerja. Tapi saya masih sekolah Pak. Nah kenapa kamu yang ngatur waktunya? Jadi teman-teman training saya itu mendapatkan sertifikatnya. Kalau saya mendapatkan pekerjaan. Dan di sana biasanya kan saya naik bemo nih. Saya kan nggak ada motor, nggak punya motor sama sekali. Saya jalan kaki ke kos dari hotel itu. Akhirnya saya begini saya. Tapi sekarang ini yang ada cuma lowongan cleaning service awal ya. Nggak apa Pak, nggak apa gitu. Karena Hotel Aditya itu hotel besar kan. Akhirnya saya pulang, diketawain nggak sama teman-teman yang sama-sama training di sana. Itu dah suka cari nama digituin saya kan. Besoknya saya kan diam aja nih. Besoknya mereka taunya saya kerja kan. Wih, kamu kerja di sana ya? Ya kanggoin. Jadi dari cleaning service selama 1 bulan kalau nggak salah. Setelah itu langsung dijadikan waiter. Nah setelah saya menjadi karyawan di sana, saya sebelum itu waktu saya bikin breakfast itu ya, di sana saya dapat tamu Kanada dan jadi sponsor saya, yang bayari sekolah saya dan juga ngirim uang ke saya tiap bulan. Ya. Waktu saya bilang bikin scramble itu dulu. Di sana akhirnya pagi itu saya ketemu dengan grup dari Kanada dan dia jadi sponsor saya. Nah, segitu dulu ya. Lalu akhirnya saya jadi waiter. Nah, ternyata kerja di hotel itu tidak boleh banyak ngomong. Sedangkan saya sangat ingin agar bahasa Inggris saya itu pasif gitu. Jadi setelah saya jadi karyawan tetap, jadi ngomongnya cuma sebatas saja, taking order,
explanation, udah. Akhirnya saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri kerja dari sana. Jadi saya lebih utamakan bahasa Inggris saya gitu. Saya mengundurkan diri karena saya sudah ada uang juga dari Kanada kan yang dikirim ke saya setiap bulan. Saya bisa bertahan hidup, tapi yang paling utama bahasa Inggris saya waktu itu gitu. Jadi setiap hari saya ke pantai, akhirnya saya dapat tamu, jalan-jalan, sewa motor kan nggak punya motor saya. Sewa motor, ajak dah tamunya jalan-jalan ke Buddhist Temple, ke Menjangan Island, jadi gitu rutinitas saya. Masih saya juga ke pantai, nah ketemulah saya dengan seorang wanita, tua orangnya. Excuse me madam, how are you? I'm very sorry, my name is Gede. I would like to practice my English if you don't mind. It's okay, no problem. Jadi akhirnya kita ngobrol. Saya tidak tahu bahwa dia itu adalah owner dari Poco Bar. Dia punya bar di Lovina. Ternyata teman saya kerja di sana juga. Ada teman saya dari Sumber Timur juga kerja di sana. Terus dia ngomong begini, kamu kerja di mana? Saya nggak kerja. Bahasa Inggrismu loh lebih bagus daripada karyawan-karyawan saya. Kenapa kamu nggak kerja? Saya bilang belum ada pekerjaan. Kalau gitu datang ke tempat saya. Saya kebetulan lagi butuh karyawan seperti kamu gitu. Setelah beberapa jam ngobrol, ternyata dia bos. Akhirnya saya kerja sama dia. Saya kerja sama dia, saya jadi kepercayaan, saya jadi tangan kanannya dia. Sempat ditawarin manajer, saya tolak. Sempat ada masalah, saya mengundurkan diri. Terus saya mulai jadi manajer di Sweet Smile Restoran waktu itu. Tahun 2001-an lah. 2001 atau 2002, lupa saya. 2002-an kayaknya. Apa 2001. Yang penting waktu bom 2002 itu saya sudah manajer waktu itu. Kemudian bom, ya udah, saya email waktu sudah jadi manajer. Saya begini, mungkin saya bodoh orangnya ya. Coba sama teman kasih tahu saya bodoh apa gimana namanya. Di saat saya sudah jadi manajer, saya kirim email ke sponsor saya. Jani agar ingat bana ken masa lalu. Mara kene jero adiknya keken kabar jero adik tiang mungkin langsung kare juni. Mungkin adik tiang jual beli mobil. Sungkara sudah punya rumah sendiri juga. Bisnis jual beli mobil. Cari aja di Facebook Sukade ya. Dia sering ngepost mobil di Singaraja, pokoknya bagian-bagian mobil ya, Aditya jual beli mobil ya. Ya itulah kami anak jalanan sama-sama melarat, korban perceraian langsung kare kita berdua sudah punya rumah sendiri-sendiri. Sungkar banget. Sini main ke Sumber Timur. Jadi begitu. Di saat saya sudah jadi manajer, saya kirim email ke sponsor saya bilang, Mom and Dad, please don't send me money again. I already have job. Jadi saya mengatakan kepada sponsor saya, tolong jangan kirim uang lagi. Saya sudah bekerja. Itu kan. Beberapa bulan setelah itu ada bom. Iya Juni Rayu. Ada bom, kemudian saya kirim email lagi ke Kanada. Bukan saya minta uang, enggak.
Ibu sama bapak, di Bali sekarang ada bom. Saya ngomong gitu. Kemudian dia ngomong gini, oke, kalau gitu kamu berhenti kerja di sana, carilah pekerjaan lokal. Akhirnya saya mengikuti saran beliau. Saya langsung resign. 2 hari setelah bom, saya langsung mengundurkan diri. Terus saya kerja di mana waktu itu ya? Di minuman kalau nggak salah. Jadi sales. Karena lama nggak pernah cek email ya, baru mau ngechat mereka lagi, email saya sudah keblokir, nggak bisa dibuka, hilanglah, sudah hilang, lost kontak dengan mereka. Zaman dulu kan email ya, lost kontak dengan sponsor dia. Akhirnya mulai kerja lokal lagi, kemudian jadi manajer lagi. Jadi manajer lagi, bom lagi. Sialan kan? Lagi kembali ke kerjaan lokal. Manajer lagi. Sampai berpikir, kalau sekarang lagi bom, berarti saya tidak layak untuk sukses gitu. Astungkar enggak lagi. Sampai saya pindah-pindah tempat jadi manajer, Astungkar enggak ada bom lagi. Tapi lagi-lagi ini petunjuknya, harus nyiring. Ya, cobaan terberat yaitu cari uang saya gampang, tapi habisnya juga cepat. Jadi saya dulu menyembunyikan status saya. Nggak ada yang tahu, saya cuma orang panggil Jero, tapi saya nggak mau mengaku dari Balian. Saya lebih suka pakai pakaian pemangku gitu aja. Jadi saya lebih suka dulu ngayahnya di pura-pura, itu ngayah dulu saya. Karena saya ngiringan ke pemangkuan dan Balian kan. Saya pilih pemangkunya, takut dari Balian gitu. Tapi ternyata nggak boleh milih, harus dua-duanya. Sampai akhirnya dinolkan 7 kali, dan sampai sekarang selama masih digugu dan diperlukan, masih siap ayah. Cuma untuk tahun ini memang sengaja Jero Balian Iler mengurangi pasien, dan bagi yang mau datang wajib mendaftar, karena Pak Jero biar bisa ngontrol ya, biar tidak kebanyakan pasien. Jujur Pak Jero ingin ngayah tetap semangat, cuma ingin mengontrol biar tidak kecapean sekali, biar nggak kayak dulu dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai pagi. Itu ampura banget ya. Jadi dengan mendaftar kan Pak Jero bisa kontrol hari apa kasih gitu ya. Inggih, amunikan dungo serta sami, intinya Rahajeng Nyangre Haraya Penapan Galungan dan Kuningan. Semoga kita semua diberkati. Salam hormat, salam rahayu, Om Santi 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 Om.